Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Clemencia Amur, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 yakni mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid kita di kelas. Maksudnya apa ya? Nah, Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak adalah unik. Mereka tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Tentu berbedakan dari setiap anak. Oleh karena itu, disinilah dibutuhkan usaha guru untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan anak, agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat berjalan dengan efektif. Lalu, bagaimanakah cara untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, lalu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kita simak satu persatu apa maksud dari 3 aspek berikut ini yuk. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap anak tentu memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang berikut, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Lalu, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, atau juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara berikut ini. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, pertanyaannya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang telah dipelajari sebelumnya? Ya, tentu ada kaitannya ya. Kita lihat yang pertama kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang berikut kita lihat kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat juga menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Oke Bapak Ibu guru hebat, demikian saja pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat. Sekian dan terima kasih.